Selamat berjumpa pemirsa dimanapun saat ini berada. Saya percaya Tuhan tetap ada di pihak kita. Ketika dalam hidup ini kita selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita isi bejana hidup kita ini dengan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan sudah sedang dan akan terus memelihara, memberkati kehidupan kami di setiap waktu, bahwa Engkau hadir dan Engkau tetap menolong kehidupan kami. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini dalam Roma pasal 8 ayat 26. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita arahkan perhatian kita pada firman-Nya yang saya baca berkata begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam hidup kita saya pastikan kita selalu berdoa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, agar dalam kehidupan kita ini kita senantiasa memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, dengan komunikasi yang baik dengan Allah, sehingga dalam hidup ini kita menerima apa yang menjadi harapan-harapan kita. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini pesona kehidupan saya sampaikan ketika ada cerita di sini, dua kakak beradik, ia sedang berlibur, ya, mereka sedang berlibur di rumah kakek dan neneknya, atau di rumah oma opanya atau opungnya. Sebelum tidur, dua bocah yang ada ini, yang kakak beradik, tentu berlutut di sisi tempat tidur untuk berdoa secara bergantian di kamar tepat bersebelahan dengan kamar kakek dan nenek. Ketika tiba giliran si adik, dia berdoa dengan suara amat kencang, amat keras. Dia berdoa, dia katakan, "Aku berdoa kiranya dapat memiliki sebuah sepeda baru. Aku berdoa kiranya bisa memiliki sebuah," tentunya dia bilang, "gadget baru." Kemudian dia doa lagi, "Aku juga berdoa supaya boleh memperoleh mobil-mobilan baru." Selesai berdoa, si kakak menegur adiknya yang sudah selesai berdoa dengan, "Kenapa suara kamu waktu berdoa begitu kencang, sekeras itu? Tuhan kan tidak tuli." Si adik menjawab begini, "Memang benar, Tuhan itu tidak tuli, tapi pendengarannya kakek dan nenek kan sudah berkurang." Saudara, dari pesona kehidupan yang saya sampaikan ini dengan ilustrasi yang ada ini, karena masih kecil, tentu kita lihat di sini dalam suasana bagaimana berdoa, dia belum memahami bahwa si adik ini ada kemungkinan dia berpikir bahwa doa yang ia sampaikan hanya supaya didengar, kemudian dikabulkan oleh kakek dan neneknya. Jika ia sudah memahami tentu dari cerita yang ada ini dalam kehidupannya, tentu akan lain kisahnya lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, Alkitab memberikan pesan buat kita. Dia sampaikan
ketika kita juga membaca dalam Matius pasal 6 ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucap doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, terkait dengan itulah Roma pasal 8 ayat 26 juga memberi pesan buat kita dari firman yang sudah dibaca tadi, bahwa Roh membantu kita. Itulah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, inilah pesan firman Tuhan buat kita dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai kita salah memahami bagaimana kita berdoa. Karena seperti sang adik tadi, dia berdoa sekencang-kencangnya, bukan dia rupanya berdoa, dia tahu Tuhan tidak tuli, tetapi dia ingin supaya kakek dan neneknya itu tentu bisa mendengar, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapannya itu bisa dibelikan seperti apa yang didoakan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, janganlah kita seperti kanak-kanak dalam melakukan tindakan bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita melihat di sini bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa mau mengarahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Roh membantu kita, itu Roh Allah, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Allah itu sendiri, itulah Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Jadi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sekalipun, dia tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan kita dalam segala tugas dan segala tanggung jawab kita setiap hari. Tuhan akan menolong kita, terpujilah namanya. Amin.